Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami ini. Halo Sobat Esensi, kembali lagi di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Masih bersama saya Dinda Zen dan juga bersama Mas Algot di sini. Sore. Ketemu lagi kita Mas Algot. Kita kembali akan membahas dan mengomentari isu-isu yang lagi ramai di tengah-tengah kandidat capres dan cawapres. Sekarang lebih ngeri nih. Pemilu 2024 mendatang. Di episode kali ini kita mau bahas tentang netralitas TNI Polri. Ngeri. Mau aku kasih tahu gak Mas Algot yang lagi bikin gaduh kemarin, sempat gaduh. Betul. Jadi ada salah satu jubir dari salah satu tim pemenangan paslon ini yang bicara katanya Polri ini ada keterlibatan dalam ketidaknetralan pemilu. Wah, Iman maksudnya. Kita cek aja di artikel pertama. Nah, betul sekali. Aiman Wicaksono sebut polisi tak netral dalam pemilu 2024. Kini dilaporkan karena dituduh sebarkan hoaks. Ya benar ya, karena sebutkan polisi tak netral. Ini belum ada buktinya, belum ada kepastiannya, tapi udah dihembuskan nih sama dia. Ya, itu udah terjadi ya. Dia sudah ngomong isu itu dan statusnya dia bukan sebagai jurnalis. Tetapi sebagai juru bicara. Jadi ya saya sebagai juniornya dia cukup kaget juga, dia cukup berani melemparkan hal yang nggak ada buktinya ya. Karena yang kalau belum pasti juga. Ya, karena kerja jurnalistik itu kan memang pembuktian. Ya, jurnalis boleh salah, tapi jurnalis tidak boleh bohong. Ya, dan dalam hal ini Aiman nggak ada bukti. Repot juga sih sebetulnya. Iya, makanya itu berujung dilaporkan karena dituduh sebarkan hoax. Ya. Nah, tapi ini lucu juga nih Mas, karena Aiman Wicaksono seperti meragukan gitu ya netralitas TNI Polri. Padahal di dalam tim pemenangannya juga ada Andika Perkasa yang menjadi mantan Panglima TNI juga. Yang kita lihat aja langsung videonya. Oke. Ngomong apa beliau? Bicara kemungkinan sangat mungkin, karena yang saya tahu secara langsung saja 2 pilpres terakhir kecurangan itu ada. Jadi penggunaan ya, potensi penggunaan misalnya TNI, Polri itu, ASN itu ada di 2 pilpres terakhir. Jadi kalau kita berpikir di pilpres yang ini nggak mungkin terjadi, ya itu namanya kita pura-pura. Pura-pura katanya. Kalau kita yakin di pemilu mendatang tidak akan ada kecurangan, karena menurut dia di 2 pemilu terakhir itu ada kecurangan kok. Padahal waktu itu pas dari pemilu sebelumnya, di 2 pemilu terakhir dia juga masih menjabat sebagai salah satu jabatan di TNI juga ya Mas? Iya, 2013, 2014 kalau nggak salah ingat ya, Pak Andika waktu itu jadi Kadispen ya, Kadispen TNI AD, terus dia lanjut jadi Pas Pampres yang mengawal Pak Jokowi itu 2014. Jadi kalau kemudian dia ngomong seperti itu saya juga agak bingung ya. Lalu di 2019 pemilu yang dia bilang juga ada persoalan, ya itu lebih aneh lagi karena memang dia kan kepala staf TNI AD. Saya jadi kasihan ke para serdadu ini ya, mantan panglimanya kok meragukan ya, hasil didikannya sendiri. Dan bahkan di pemilu yang terakhir juga yang menang pun yang didukung dia, didukung dia sekarang ya, di pihak dia sekarang gitu. Berarti yang melakukan kecurangan ini dari mana nih? Nah makanya mungkin Pak Andika, ya ini kita main ini ya, gotak-gatuk ya. Nama Kapolri kita, Dina tahu nggak namanya? Listio Sigit. Listio Sigit Prabowo. Wah. Okay. Panglimanya tahu nggak namanya sekarang? Siapa Mas? Agus Subianto. Kalau digabungin namanya? Prabowo Subianto. Nah, kan ngeri kan nih kan? Ya mungkin ya itu yang tapi ini kan politik tuh beneran, bukan cuman modal gotak-gatuk gitu kan. Bukan kebetulan aja. Bukan juga curiga-curiga aja ya kan. Apalagi nanti dibilang, loh
Pak Kapolrinya kan dulu tugasnya di Solo. Pak Panglimanya dulu juga tugas Solo. Wah, repot kalau kayak gitu. Itu kan kebetulan aja mungkin ya. Kebetulan. Tapi kalau diterusin jadi kecurigaan-kecurigaan itu yang bahaya. Iya, namanya juga kecurigaan ya. Nah, makanya ini di artikel ketiga silakan boleh ditujukan. Nah, ini dia. TPN sebut Ganjar Mahfud tak perlu latihan debat capres cawapres. Udah hebat. Ini dari Bapak Arsyad Rashid nih ya. Iya. Mengenai apa? Tentang Beliau kalau nggak salah yang ngomong soal keyakinan dia bahwa TNI dan Polri itu netral. Jadi ya sebetulnya kok kayaknya ada nggak nyambung ya antara agak nggak kompak ya. Iya. Satu tim ini satu tim, paslonnya sama, calonnya sama, tapi pernyataan-pernyataan yang diklaim dan disampaikan ke publik nih agaknya nggak kompak. Iya. Sepertinya memang ada ini ya, dirijennya tuh belum mampu Atau nggak akur kali Mas? Belum bonding mungkin. Mungkin belum bonding. Ya. Tapi harus hati-hati, harus saling mengingatkan harusnya ya satu sama lain ya. Iya. Jangan ngomongnya jangan sembarangan, hati-hati gitu ya. Boleh. Apalagi Gen Z rewel. Iya, ada salah dikit langsung dicecer, nah kan itu dia bahaya. Iya. Boleh ditampilkan artikel selanjutnya. Fadli Imran tentang Aiman soal oknum polisi tak netral di Pilpres 2024. Jangan hanya berani bicara. Nah, tuh kan udah ada yang tersinggung. Langsung panjang urusannya, ditantangin juga sekarang. Karena memang ini sensi ya, karena TNI Polri itu kan mereka tanggung jawabnya besar ya untuk menjaga netralitas, menjaga terlaksananya pemilu dengan lancar, jujur dan adil. Nah, ini belum apa-apa mereka sudah dituding sebagai momok gitu kan. Nah, menyakitkan juga buat mereka yang harus bekerja keras. Jadi ya tolonglah hati-hati. Ya padahal udah ditegaskan juga nih sama Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sudah mengatakan akan menindak tegas. Sekali lagi akan menindak tegas kalau ada anggota yang nggak netral. Polri Komjen Fadil Imran meminta Aiman buka saja siapa anggota Polri yang memerintahkan untuk berpihak pada kelompok tertentu. Jadi dari Polri sendiri juga udah tenang, semua tenang. Nanti akan kita tindak tegas kalau ada yang nggak, jangan khawatir. Dan belum ada juga buktinya kan. Karena, Jangan lupa Din. Yang diawasi oleh Polri TNI itu tidak hanya anggota yang aktif ya, bahkan suami istri itu juga mereka jaga, dipantau. Mereka pantau. Jadi artinya memang upaya keras dari TNI dan Polri itu luar biasa. Dan jadi jangan disepelekan juga. Jangan disepelekan. Iya. Okay. Jangan diragukan dan jangan disepelekan. Karena yang aku tahu ya, TNI Polri ini juga sudah sepakat dengan KPU untuk menandatangani untuk mengawal kedamaian pemilu itu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba bilang ini nggak netral, wah itu bahaya juga ya Mas ya. Ini pertandingan bola misalnya, lagi jalan, atau orang bilang wah ini wasitnya curang tuh kan. Nah, nggak jalan dong pertandingannya dengan baik. Ya, apalagi yang ngomong juru bicara paling depan ya kan. Agak berbahaya juga nih statement-statement yang dikeluarkan. Nah itu dia yang jadi masalah di tengah masyarakat kan sebenarnya kita ini semua pengen pemilu ini damai gitu. Jangan ada huru-hara, jangan ada kecurigaan dan hoax-hoax yang nggak penting dan belum terbukti gitu kan. Tapi lagi-lagi datang dari kubu paslon nomor 3 ini. Entah kenapa ya. Kurang briefing kali Mas. Bisa jadi kurang briefing, bisa jadi ya. Atau kepedean mungkin? Malah mungkin nggak pede. Mungkin nggak pede. Oh iya udah wanti-wanti duluan di awal ya. Iya, orang nggak pede kan biasanya kayak gitu, cari-cari musuh sendiri kan. Iya. Gebak-gerubuk sendiri nggak ada yang. Playing victim. Kalau anak sekarang playing victim. Itu dia tadi. Kesimpulannya gimana nih Mas mengenai ya balik lagi statement-statement atau klaim-klaim yang diutarakan sama kubu-kubu dari para capres-cawapres. Oke, hati-hati ya. Pemilu 2024 itu pertaruhan besar karena 2 pemilu sebelumnya itu cukup menyakitkan karena banyak hoax yang beredar kemana-mana. Ujung-ujungnya kita sebagai bangsa terpecah belah. Bahkan selama setelah pemilu pun masih saling berantem gitu kan. Temen akrab jadi musuhan. Bahkan satu keluarga bisa saling musuhan gara-gara beda kepentingan, beda pilihan. Masa tahun ini mau diulang ya. Nah, jadi tolonglah ya. Kita percaya sama aparat kita, mereka kerja dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah janji ya kepada diri mereka sendiri dan pada institusinya. Ya, kita harus percaya sama mereka. Dan sangat disayangkan kalau misalkan para pemilih sudah lebih pintar, sudah lebih
lebih akur gitu, tapi justru dipecah belah sama kubu-kubunya sendiri gitu kan. Itu yang sangat disayangkan. Jangan sampailah ini terulang kembali nih hoax-hoax yang sepertinya agak disayangkan gitu ya. Di tengah-tengah masih damai soalnya, masih vibes suasananya masih enak gitu, jangan dirusak lah. Itu dia tadi opini kami berdua mengenai netralitas TNI Polri yang sempat ramai juga di tengah-tengah masa kampanye ini. Sobat Esensi juga boleh banget tulis opini di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media kita, ada di Esensi TV di Instagram, ada di TikTok juga @EsensiTV. Jangan lupa cek video-video lain menarik dari kita, ada di YouTube Esensi TV. Cek juga episode sebelumnya dari Dua Opini. Sampai ketemu di Dua Opini selanjutnya, karena opini selalu punya dua sisi.